Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini Ibu akan membahas terkait materi terakhir pada mata kuliah logika, yaitu argumen dan penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan dapat dilakukan bila terdiri dari beberapa deret pernyataan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas pernyataan berkuantor dan pernyataan majemuk. Nah, penarikan kesimpulan ini dia bisa diambil apabila terdiri dari beberapa deret pernyataan. Proses penarikan kesimpulan disebut dengan inferensi. Nah, sedangkan deret-deret dari pernyataan-pernyataan ini yang disebut dengan argumen biasanya ditulis dengan P1. P1 itu adalah premis 1, P2 itu premis 2 sampai P kesekian. Titik 3 pada slide ini digambarkan sebagai kesimpulan. Hasil penarikan kesimpulan yang disebut dengan key. Jadi P1, P2, dan Pn ini adalah hipotesis atau premis, sedangkan key-nya adalah konklusi atau penarikan kesimpulan. Nah, argumen atau penarikan kesimpulan ini terbagi atas empat, ada modus ponens, modus tolen, tolendoponen, dan silogisme. Kita bahas satu persatu ya. Nah, modus ponen dia menggunakan pernyataan majemuk implikasi ya. P implikasi Q untuk premis pertama, sedangkan premis keduanya adalah P. Kesimpulannya adalah Q. Jadi, adik-adik bisa menghapus P dengan P sehingga menghasilkan Q. Contoh, premis pertama, jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 5 adalah bilangan ganjil. Premis kedua, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, kalian lihat, di premis pertama dan premis kedua ada yang sama ya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, kedua pernyataan yang sama ini bisa kalian coret sehingga menghasilkan kesimpulan 5 adalah bilangan ganjil. Penarikan kesimpulan yang kedua atau argumen yang kedua yaitu modus tollens. Dia masih menggunakan pernyataan majemuk implikasi ya. Premis pertamanya P implikasi Q, premis keduanya adalah negasi Q. Maka kesimpulan atau hasilnya adalah negasi P. Contoh, premis pertama, jika ini hujan, maka Lili membawa payung. Premis kedua, Lili tidak membawa payung. Nah, kalian bisa lihat yang sama di sini adalah Lili membawa payung. Bisa kalian coret. Maka kesimpulannya adalah hari ini tidak hujan. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah tolendoponen. Nah, kalau tolendoponen ini dia berbeda dengan dua jenis sebelumnya ya. Kalau tolendoponen ini menggunakan pernyataan majemuk disjungsi atau dia biasa menggunakan kata hubung atau ya. Perhatikan rumusnya di slide. Untuk premis pertama, P disjungsi Q, premis keduanya adalah negasi P. Maka hasilnya adalah Q. Eh, P dan disjungsi apabila disandingkan dengan negasi P, maka dia akan menghasilkan kesimpulan Q. Contoh, premis pertama, Rini pergi ke sekolah atau Rini memakai seragam. Premis kedua, Rini tidak pergi ke sekolah. Nah, ada yang sama kan? Rini memakai seragam, Rini pergi ke sekolah ya. Nah, maka kesimpulannya adalah Rini memakai seragam. Penarikan kesimpulan yang terakhir ini adalah silogisme ya. Jadi, baik premis pertama dan premis kedua dia masing-masing menggunakan pernyataan majemuk implikasi. Rumusnya di sini P implikasi Q untuk premis pertama, sedangkan premis kedua Q implikasi R. Nah, perhatikan baik-baik di sini ada yang sama ya antara premis pertama dan yang kedua ya, ada Q ya. Maka Q-nya bisa dicoret sehingga kesimpulannya adalah P implikasi R. Contoh, jika Bobby mengikuti ujian logika, maka Bobby rajin belajar. Untuk premis pertama. Premis kedua, jika Bobby rajin belajar, maka Bobby mendapat nilai yang baik. Maka kesimpulannya,
Jika Bobby mengikuti ujian logika, maka Bobby mendapat nilai yang baik. Semoga membantu.